Baik, nama saya Diego Satya dengan NIM S1 S1 23029 dari peminatan RPL, dan pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang Save Arc. Nah, kadang kita baca saja. Terkadang fragmen membutuhkan informasi tambahan agar dapat berfungsi dengan baik. Jika sebuah fragmen menampilkan detail dari sebuah fragmen merupakan detail dari sebuah kontak, misalnya ia perlu mengetahui kontak mana yang harus ditampilkan, tetapi bagaimana jika informasi ini berasal dari fragmen lain? Dalam bab ini, kita akan membangun pengetahuan navigasi Anda dengan mempelajari cara melewatkan data antar fragmen. Anda akan dapat menemukan cara menambahkan argumen ke tujuan navigasi agar mereka dapat menerima informasi yang mereka butuhkan. Anda akan mengenal plugin SafeArc dengan belajar cara menggunakan untuk menulis kode yang aman secara tipe. Akhirnya, Anda akan mengetahui cara memanipulasi tumpukan kembali dan mengendalikan perilaku tombol kembali. Baca terus tindakan jalan. Oke. Secret Message App. Masih dipakai Secret Message App ya. Oh ya, sekarang baru kita mau ini. The Secret Message App navigates between fragment. Aplikasi bahasa navigasi ya. Nah, di previous chapter itu kita belajar tentang bagaimana menggunakan komponen navigasi untuk berpindah antara dua fragmen. Anda menggunakan pengetahuan ini untuk membangun setengah pertama dari aplikasi pesan rahasia. Sebuah aplikasi yang mengambil pesan yang dimasukkan pengguna dan mengenkripsinya. Versi aplikasi saat ini menggunakan fragmen bernama Welcome Fragment untuk menampilkan beberapa teks pengantar. Ketika pengguna mengklik tombol mulai, fragmen tersebut berpindah ke fragmen kedua bernama Message Fragment. Message Fragment mencakup sebuah bidang edit text yang memungkinkan pengguna memasukkan pesannya. Fragmen ini juga memiliki tombol berikutnya yang diklik pengguna untuk mengekskripsi pesan. Berikut ini pengingat mengenai tampilan aplikasi saat ini. Oke, ini ya sudah, mungkin kita perlihatkan sedikit. Ini yang terjadi. Tapi sebelum itu bisa nggak ya biar paddingnya itu ada padding, saya tambahin padding 24 dp aja, dia nggak mepet banget ke samping. Nah, sekarang masih mendingan tampilannya. Oke, terus in current version nothing happen when the user click message fragment to the next button. Iya, nggak ada karena kita belum buat. Nah, sekarang kita mau tambahkan fragment app name encrypted. This fragment encrypted message will look like this. Tunggu, saya melihat dulu berapa banyak yang akan ada pada chapter kali ini. Wow, lumayan banyak.
sekitar 30-an halaman ya. 30 halaman. Oke. In this chapter, we're going to finish building the app. Okay, let's go. We're going to add new fragment app dan encrypted fragment. Nanti akan kelihatan kayak begini. Kita buat aja dulu, tapi jangan dulu, kita baca aja dulu. Encrypted fragment will get the user's message from. Dia nanti akan mengenkripsi. Jadi, kalau misalnya penonton tidak tahu enkripsi itu apa, jadi enkripsi itu adalah sebuah metode untuk menyembunyikan pesan asli dari sebuah pesan. Eh, apakah diubah seperti apa, tapi pesannya itu nanti akan berubah. Nah, kalau misalnya kita telah sedikit nih, ini itu adalah pesan yang dimasukkan itu adalah eh, this is a message we want to encrypt, tapi ditulis secara backward atau reverse. Nah, terus encryption fragment itu akan mendapatkan user's message from dari message fragment ketika user menekan message fragment next button itu. Nah, to make this work, untuk membuat ini bekerja kita harus pass data menggunakan save arc. Nah, which is an extra part of the navigation component yang akan memberikan kita data saat kita antara fragment dengan tipe aman. This prevent you from accidentally passing the wrong type of data which might cause runtime error. Kita akan belajar lebih banyak. Here's what are we going to do. Pertama kita akan buat displaynya dulu. Kita akan buat jangan dulu fragmentnya, yang penting kita buat dulu. Dia itu menavigasi ketika kita klik next gitu. Terus nanti kita akan buat supaya waktu yang user sudah masukkan encryption itu akan muncul begini gitu. Modify the app back button behavior. Ini maksudnya apa? Kembali pada oke. And they will update. Nah, oke. Mungkin maksudnya akhirnya kita kembali sehingga kembali pada saat menangkap tentukan. Oh, oke oke. Sekarang kita masuk lagi, kita tambahkan lagi fragment. New fragment blank. Sekarang namanya fragment encrypt. Kita hapus-hapus lagi. Ini juga cuma mama sebagai berbicara yang within UT. It up, it up, it up, it up. Oke. Terus kita akan update the layout.
buat dia vertikalnya layout, terus kita tambahkan text view. Duh, capek juga ya kerjanya. Ini sekarang jam 1 malam. Text view ini untuk tulisan here is your encrypted message. Ini untuk tulisan yang sudah dienkripsinya. Itu kita pakai. Nah, coba kita referensikan sedikit. Ini tuh kemana gitu. Pokoknya ini yang tadi kita udah buat di string ini. Gitu kan. Nah, tampilannya kayak mana? Nah, ini karena kebetulan belum ada. Coba kita cek dulu. Kok dia harusnya ada muncul. Encrypted message. Here, oh iya. Ada. Oh, nah, encrypted fragmentnya kita akan tambah berikan sedikit. Jika bahwa Android Studio tidak menambahkan kode tambahan yang tidak perlu yang memungkinkan menghentikan dari bekerja dengan cara yang kita inginkan. Ini ada encrypt fragment extend clef. The fragment override sudah sama. Wait, kelasnya Tuhan. Without fragment encrypt. Oke, jadinya false. This code above kita jelasin aja biar cukup. Kode di atas adalah semua yang dibutuhkan oleh encrypt fragment Kotlin untuk mendefinisikan fragment dasar, sama seperti kode fragment dasar sama seperti kode fragment lainnya. Yang telah Anda lihat, kode ini memperluas kelas fragment dan menimpa metode onCreateView miliknya. Metode ini mengembangkan layout fragment dan mengembalikan root view-nya. Sekarang kita telah selesai menulis semua layout dan kode Kotlin yang dibutuhkan oleh encrypt fragment. Selanjutnya kita akan memastikan bahwa message fragment bisa bernavigasi ke sana dengan menambahkan ke graf navigasi. Add encrypt fragment to the navigation graph. Yang tadi ya. Tengah. Seperti yang kita sudah tahu, graph navigation itu membuat detail tujuan aplikasi serta jalur yang memungkinkan dapat Anda ambil untuk menavigasinya. Untuk menambahkan anchor fragment ke grafik navigasi, bukan navgraph.xml, tujuan baru new destination di editor design dan saat ini memiliki after ini akan menambahkan fragment tersebut. Oke. Singkat banget. Destination emang beda versi ya, nggak ada labelnya. Update each time navigation ini harusnya udah berubah sih. Fragment action app destination fragment message. Kita cek dulu fragment message ya, ini ada actionnya. Action destination ya udah, fragmentnya juga udah. Next,
fragment active encrypt fragment. Kita akan insert. Tapi ini apa? Kenapa? Kita perlu membuat message fragment menavigasi ke oke. Pakai on-call listener yang menyertakan ukuran navigasi seperti yang telah Anda pelajari di web sebelumnya. Dari satu fragment ke navigation fragment lain dengan mendapatkan navigation control dan memberikan sebuah tindakan navigasi. Tindakan ini untuk mendapatkan fragment yang benar. Versi fragment save arcs, tombol kembali message fragment Anda sudah familiar dengan semua kode yang diperlukan untuk melakukan ini. Jadi, perbarui message fragment kita agar menyertakan perubahan yang telah ditunjukkan. Cetak tebak. Oke, pertama di ini kita harus import. Oh, my Allah is hurt so. Ini belum terpakai. Ini oke, sekarang kita file view di dalamnya sini. Mana itu? Di sini. Terus kita next button di sini. Terus return view. Ini di mana ya? Di mana bisa salah ini? Oh, di message fragment loh. Nah, guys. Enggak. Terus kok kayak ada yang aneh. Harusnya di sini kan nggak ada ininya ya. Up, up, Nih, udah tahu dia sama tulis itu. Pada tahu juga nih. Tahu dia loh. Yang tulis apa? Tahu dia loh. Oke, kita mau test drive. It seems like the navigation component is unable to find this action message. Oh, ini ya yang jadi masalah ya. Define the navigation graph. Udah loh. Create an event version.
Anda belum mendefinisikan action pada navigasi message from ke encrypt fragment di dalam file nav.xml. Udah loh, encrypt fragment ini udah kok. Ketika Anda menulis RID asset, Anda sedang mencoba mengakses ID yang secara otomatis. Inilah ID-nya, action message fragment to encrypt fragment. Anda perlu buka service yang menambahkan panah. Menambahkan panah. Ini panahnya udah ada kok. Klik verifikasi aksi. Klik pada panah yang Anda buat, lihat panel atribut. Sudah kok. Ini sudah menerima kok. Coba ya. Kita lihat kena. Terus kita buat versi kodenya. Action. Android ID message record by ID. Ini udah kok. Dibilang yang ini yang penting. Gak ada yang berubah ini. Fungsi aja. Action. RID. Action. Nah, mungkin karena nggak mungkin ada yang salah. Kalau saya baca mungkin kita ada trial dan error sedikit bersama Gemini ya. Kita coba lakukan clean and rebuild. Kita coba clean. Just klik build.
build, terus tekan client project ya. Project, terus habis itu build lagi, rebuild project. Build lagi, rebuild project. Hmm, 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 hmm. Bisa. Ternyata benar. Sometimes kita mungkin memang nggak bisa belajar sendiri. Harus butuh GPT juga. Next. Next. Oke. Itu. Bisa. Jadi disuruh apa nih? Launchpad untuk project control file. Oke, kita lanjutkan saja besok. Udah terlalu malam. Kita akan mulai lagi. Kemarin pembahasannya sampai di sini. Terus kita akan menambahkan yang namanya save arcs ke build Gradle files. Ini yang kita mau tambahkan di nanti di dependency. Tapi ini nggak tahu sih, harusnya ini tuh beda, bakalan beda. Ya beda aja gitu. Secara udah beda versi gitu. Di dependensinya nanti bakal kita tambah. Ini aja tuh udah ada cautionnya gitu loh. Ini tuh berarti maksudnya ada perbedaan versi. Ya, apa? Ini file nav juga. Ini tuh sebenarnya nggak direkomendasiin. Kemarin juga sempat katanya tuh mending taruh di library. Tapi seenggaknya kodenya jalan aja dulu. Ini kita disuruh tambahin class pad. Di error. References class pad. Wait. Kayaknya di sini kita butuh sedikit pendapatnya AI. Bikin tadi tambahkan di sini. Terus dan di sini warningnya katanya udah itu sebaiknya output. Nah, kita mau tahu dulu itu sebenarnya fungsinya apa. Sebelum kita bisa mulai menggunakan save arcs, kita perlu memperbarui file. Save arcs ini tadi fungsinya apa? Eh, ya hampir lupa. Ternyata fungsi utamanya itu untuk mengirim data di antara dua fragment atau lebih gitu. Jadi kita pakai yang namanya save arcs. Oke, terus kita sudah tambahkan plugin. Terus kita nanti akan buat enclave fragment yang akan accept string argument. Kita tunggu dulu dia selesai.
Ini agak sedikit lama dalam download namanya project. Sini bilang taking significant amount of time to download dependency. Oke, kita tunggu saja. Semoga nggak ada masalah. Tapi ini kayaknya kita belum bisa lanjut kalau belum selesai deh. Hmm. Lanjut, kita tutup aja ini. Kita mau ke Navgraph. Terus di bagian ini, coba ditutup dulu. Kita ke atribut. Hmm, mana lagi loading ya Tuhan. Nah, udah. Kita mau tambahkan argumen. Nah, ini apa yang kita tambahkan? Kita sudah tambahkan argumen. Name-nya itu type-nya string. Terus, hmm, oke mungkin ya. Default nya pokok. Nah, terus disuruh tambahkan ya dari sekarang. Terus nggak usah dikode. Message fragment network pass. Tuh. Nah, mas. Wait, kita baca sedikit deh. Yep. You already know you navigate from one destination to another by passing a navigation action to the navigation controller. The navigation controller uses this action to display correct fragment message. For example, this next button, but set on listener. If you find by ID control that navigate. Nah, oke. Okay. Tunggu, supaya kita nggak salah, soalnya bahasa Inggrisnya juga sebenarnya terbatas daripada salah-salah. Seperti yang saya ketahui, Anda berpindah dari satu activity ke activity yang lain dengan mengirimkan aksi navigasi ke pengendali navigasi. Dan navigasi kemudian menggunakan aksi ini untuk menampilkan fragmen yang benar. Misalnya kode berikut, you can pass arguments navigation action. Okay. If you want to pass, Anda dapat mengirim argumen aksi ke navigasi. Jika Anda mengirim argumen ke suatu tujuan, Anda melakukannya dengan mengirimkan nilai. Paham, paham. Jadi maksudnya eh, message fragment yang kita lakukan navigation controller itu dia yang teruskan lah gitu. Ya sepertinya itu penjelasannya sudah lumayan awam. Navigation controller passes the message to the encrypt message. Nah ya. Jadi ya itu intinya kita di sini tuh kalau kita lihat ini tuh kayak petugas navigation controller dia itu yang control nanti kira-kira dari message fragment yang sudah dimasukkan oleh user itu nanti akan sampai seperti apa di encrypt message. Save args generate direction class. Save args generate direction class itu maksudnya menghasilkan class direction. Classes direction. Direction classes are used to pass argument destination when you enable the save arg plugin. Used to pass argument. Ngirim. Jadi direction yang mengirim action. Okay, action. In this message, for example, you can navigate the welcome fragment message. Each fragment uses its own direction class. Oh, setiap fragment itu ada direction classnya sendiri. Paham, paham. Jadi direction ini itu kelas yang
membawa nanti use direction to add argument. Oke, kita mau tambahkan ini untuk create sebuah action. Call action message fragment direction ini berarti directionnya class directionnya untuk message fragment yang nanti akan dikirim. Nah, oke, kita harus update di message fragment.kt. Kita tambahkan edit text. Terus kita tambahkan juga value baru untuk ini tuh gunanya find view by ID edit text itu untuk mendapatkan referensi ke teks yang diedit. Oke, edit text. Maksudnya dari view edit text itu dia mau ambil. Terus di sini kita punya set markup listener. Ini yang tadi ya. Ini berarti ya. Next button set unclick listener file message. Find view by ID controller. Oke, berarti di sini kita adakan sedikit perubahan dulu. Kalau salah maafin, nanti kita ulangi aja lagi. Oh, dia ada pilihannya. Terus di sini file action message fragment. Nah, yang kode yang ini itu file message dengan message view text to string itu yang akan mendapatkan message-nya di dalam bentuk string gitu. Terus ini ada yang action. Ini itu untuk passing the message. Navigate action direction. Ini kita suruh hapus, terus return view. Ini ada sedikit yang error. Message, RID message. Kenapa bisa error? Setelah baca-baca, kayaknya masalahnya di rebuild lagi. Kita coba build lagi aja. Build, terus kita clean project. Dan kita tunggu lagi. Semoga aja berjalan. Tadi kalau dibaca errornya apa sih? Too many argument. Iya, itu bukan kesalahan sih berarti di sintaks. Harusnya. Hmm. Nah, karena saya juga masih belajar, saya baru sadar ternyata saya menaruh argumen di tempat yang salah. Kita baca kesalahannya, ternyata saya taruh argumennya di sini ya. Mana tadi argumennya? Kesalahan Anda adalah menambahkan argumen bernama message ke seluruh grafik navgraph. Walah, tadi saya pilih ke seluruh grafik navgraph. Nah, itu dia. Nah, ini kita kurangi. Cara hilangkan gimana? Nah, udah. Hilang kan ya? Nah, nothing to show. Seharusnya yang benar itu cuman di encrypt. Duh, gimana sih? Enggak, tadi saya pikir udah. Message tabnya spring. Benar belum? Nah, tuh ada gunanya juga GPT guys. Gitu. Ini berguna banget untuk setidaknya
beritahu kita hal-hal yang manusia mungkin lupakan gitu. Terus kita di sini perlu untuk encrypt teksnya. Ini udah bagian terakhir sih harusnya. Anyway, lanjut lagi aja. Capek juga, Cak. Masih ini. Sini import Android widget text view. Full code of encrypt fragment. Kita mau eh, update dikit encrypt fragmentnya. Kita tambahkan ini. eh Oke, returnnya kita ganti. Oh nih, ganti ini saja berarti ya. For view. Eng, salah ya tuh. Oke, view. Oh, nah ini kita copy-copy aja juga. Ini tuh untuk mendapatkan root dari view. Terus ini ada untuk mendapatkan message-nya yang encrypt itu. Terus ada find view by ID. Tentu saja untuk dapatkan ID-nya. Udah, terus nanti di return nilainya. Terus apa nih? Kita coba jalankan dulu apakah ada yang terjadi. Sambil kita baca-baca sambil tunggu di jalan. My project doesn't recognize direction in our classes. Why is that? We don't know. What happened when the app is run? Kita baca dikit dulu. The app launch and the main activity get created. Welcome to the navigation. Nah, nanti bakalan masuk ke welcome fragment, terus kita akan dibawa ke navigation house dan akan ditunjukkan di device itu kayak begini. Terus on click listener di button, saat kita tekan dia itu akan mengaktifkan navigation controller. Nanti navigation controller itu akan bawa dari message fragment, nanti akan bawa ke message fragment gitu. Terus bawa ke navigation house, terus nampilkan ini. Navigation controller put message fragment in the navigation host, so is that displayed to be this screen. Udah jalan? Mana dia? Belum jalan guys. Terus nanti waktu user klik next button waktu sudah dimasukkan, klik under scanner itu akan navigate message ke navigation controller. Terus nanti navigation controller akan membawanya ke encrypt. Nah, nanti kalau sudah encrypt, activity encryptnya itu akan bawa ke navigation host dan menunjukkan device-nya. Lama boot dah.
Nah, next, mana ya? Ini issue was nothing. Why? Why I cannot type on it? Bisa typing? Mau kita skip? Ah, what if user want to go back? Ini yang dari tadi, dari kemarin biasanya jadi masalah. Kenapa ya? Nggak bisa untuk go back. Ini berarti sisa yang terakhir. Tapi tunggu dulu, kenapa sih nggak bisa input? Apakah ada error lagi atau well kipas setup saya? Nah, ke next, kalau next. Halo, next. Bravo. Berarti sekarang terakhir kita tinggal tambahkan gimana kalau kita mau user itu bisa kembali ke masa lalunya. Aduh, jangan dong. Kita harus ubah behaviors. Harus di user want to go back. Kita pelajari. Nah, ya. Kita harus berhentikan karena laptop saya benar-benar kencang banget kipasnya. Udah message, we should change the back behavior. Welcome to a back start. Jadi per skenario pertama, when you start the message upload forward is display and try display, referring to back stack. Manage message fragment, you need to navigate. You click on the back button and the incremental pop-up on the back stack. You click on the back button again, use the navigation graph. Oke. Oh, ini dia. Dari include ini. Navigation graph. Ini bisa lagi. Di situ kita tekan terus argumennya. Nah ini. Fob to include. Gimana sih? Update the fob behavior so when the navigation controller uses the action, it's pop all the fragments up to welcome fragment. Oh, maksudnya paham. After the behavior, when the navigation controller uses the action, it pops all fragment up to welcome fragment. Apa jadi welcome fragment? Gue nggak paham sih maksudnya apa. Mengontrol navigasi menggunakan aksi ini akan menghapus semua fragmen hingga welcome fragment dari tumpukan belakang jika motor. Jadi dia akan menghilangkan semua data yang sudah dimasukkan. Berarti dia cuman kembali saja, dia nggak simpan datanya. And I don't really care in tapi tetap aja. Berarti nanti kalau misalnya kita udah dapat encrypted message-nya dan kita tekan kembali maka dia akan hilang. Akan hilang terus. Kita tekan start, masukkan message-nya, lo, oh, kita kembali. Nah, dia kembali ke welcome fragment. Itu simple banget sih yang kali ini karena udah dijelaskan kemarin.
Oke, mungkin kita tutup saja sampai di sini. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.